yang lalu saya bikin VT live seperti itu, lalu saya dikomentari katanya dapat bocoran dari RG lah, jadi pendukung RG lah. Ternyata tebakan saya 5 tahun ternyata masih dikasih diskon sama Pak Hakim 1 tahun jadi 4 tahun. Ini gimana menurut Pak Nyoman? Ya. Jadi memang ini sudah menjadi prediksi kita dalam diskusi kan Bang Alex gitu ya. Bahkan 2 hari sebelumnya saya dan Bang Mak dalam komanya Mbak Ani, saya menyatakan bahwa sulit dalam pembuktian tindakan pidana pencucian uang. Karena tindakan pidana pencucian uang ini adalah tindakan pidana khusus yang dalam konsep penerapannya juga harus melihat seluruh unsur-unsurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun seandainya ini prediksi 2 hari lalu ya, kalau seandainya ini terbukti pertimbangan hakim yang sangat cerdas, maka dia akan menggunakan pasal 27B itu sebagai acuan sehingga Nikita Mirzani ini bisa dikatakan bersalah. Karena itu kenapa saya menyatakan pasal 27B, karena pasal ini kan bersifat ilmiah Bang, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, yang tidak bisa memberikan kreativitas untuk masing-masing menafsirkan, kecuali dalam pandangan yang sama. Nah ini Bang, dalam kasus ini yang menjadi menarik, apabila jaksa penuntut umum kemarin fokus pada pasal 21 Undang-Undang Tindakan Pidana Pencucian Uang dan mengabaikan pidana asal 369 dan 27B, Nikita Mirzani ini bisa bebas kalau mereka hanya menggunakan satu pasal, yaitu fokus kepada tindakan pidana pencucian uang. Nah ini menurut saya jaksa sedikit terkecoh dengan pasal 69 yang menyatakan bahwa dalam perkara tindakan pidana pencucian uang, jaksa harus mengabaikan tindakan pidana asal atau predikat crime. Itu bahaya Bang. Jadi bahaya ini menurut saya, wah menarik ya didiskusikan lebih lanjut Bang, bahwa dalam konteks perkara ini tidak sangat sempurna. Sejak awal kita udah bilang tidak sempurna, menafsirkan secara kumulatif berkaitan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus misalnya, lalu digabungkan atas nama kombinasi atau kumulatif. Ini menggambarkan bahwa jaksa juga perlu belajar kembali Bang, bukan dia mengkritisi pada lawyer-lawyernya Nikita Mirzani. Nah, ini dengan tidak terbukti secara sahnya pasal 21, artinya hakim memiliki pendapat lain dengan jaksa. Nah, jaksa kehilangan poin di dalam penerapan hukum dan dalam implementasi hukum itu sendiri. Ini menurut saya Bang Alex. Siap. Ya, terima kasih Bang. Ya betul sekali yang disampaikan Pak Nyoman itu. Ya, terima kasih. Ini kita ada yang datang, yang bergabung Ibu Dewi Kuryati dan Wasna. Silakan, apa yang ingin disampaikan? Saya naikkan. Silakan. Halo. Kalau enggak saya turunin ya. Kalau enggak bersuara saya turunin ya. Ibu Dewi Kuryati, mohon maaf. Ya begitulah. Silakan Mas Imam. Apa yang ingin Bapak tanyakan? Ini alhamdulillah sangat baik sekali kesempatan ada Pak Nyoman di sini. Terima kasih Pak. Silakan. Lanjut lain dulu Pak. Di sini agak berisik. Oke lah. Ya betul sekali ya. Saya sih cuma berdasarkan insting ya, karena saya kan tidak paham tentang teori hukum, asas hukum. Pak Alex tuh nggak ngerti Pak Nyoman. Saya hanya feeling saja. Ini kenapa kok barang bukti dari pihak pelapor kok dicegah, lalu ketika ada ingin menjelaskan tentang kronologis awal kok ditahan, dilarang dan lain sebagainya. Ini saya hanya menggunakan insting aja. Wah ini tetap berat, ini pikiran saya begitu Pak Nyoman, hanya insting aja, saya nggak punya ilmu hukum sih.
Kalau saya analisis ya, saya berdasarkan analisis dalam penerapan hukum, baik itu dalam tataran teori maupun prakteknya. Dalam praktek itu, misalnya pasal TPPU dituntut 11 tahun, maka dimungkinkan 2/3 dengan catatan ya, 2/3 bisa 8 atau 7 tahun. Nah, kalau kita berbicara tentang pasal 27B, itu ancaman kan 6 tahun. Jika 2/3 itu 4 tahun. Itu perhitungan matematika saya kemarin begitu. 2 hari lalu di komanya Koko Hiro. Lalu saya begitu sejak awal tidak meyakini bahwa TPPU ini bisa terbukti, karena saya tahu betul lahirnya TPPU ini bukan untuk menjerat dalam kasus-kasus begini, tetapi dia lebih banyak kepada persoalan tentang kejahatan transnasional ya, misalnya antar negara yang berdampak kepada kekosongan uang di negara kita, lalu hasil kejahatan dibawa keluar. Itu pertimbangan konsideran yang lahirnya TPPU itu ke sana, bukan dalam kasus pemerasan ini. Maka ini barang baru, tentu jaksa perlu banyak belajar penerapan pasal 21 tentang tindakan pidana pencucian uang. Dan TPPU ini sebenarnya kan tindakan pidana khusus yang gandengnya adalah terhadap tindakan pidana korupsi gitu ya. Misalnya kejahatan-kejahatan pejabat negara yang berpotensi menempatkan uang di luar negeri. Tapi dalam kasus ini ya menarik, jaksa coba memaksakan pasal 21 Undang-Undang TPPU, tetapi hakim sendiri men-challenge, memperkuatkan argumentasi para lawyer. Saya pikir ini menarik, Bang. Mohon izin Pak, pendapat saya kalau pasal TPPU itu hanya untuk pengecoh saja Pak, untuk pengalihan aja, strategi itu kalau menurut saya. Mohon maaf, menurut saya ya. Tapi menurut saya Bang, dengan menggunakan TPPU itu, jaksa fokus dan terlalu percaya diri bahwa TPPU itu terbukti, sehingga mereka mengabaikan pasal 369. Abang ingat itu, seandainya ini pencemaran tidak menggunakan ITE, ini kita bebas. Kalau 369 tidak dipakai oleh jaksa. Iya. Dia pemerasan melalui ITE ya. Kalau tidak pemerasan biasa, misalnya mengancam melalui orang, tidak menggunakan ITE, ini kita bebas Bang. Maka satu-satu yang menjerat nih kita pada harinya pasal 27B. Nah ini prediksi kita di awal Bang. Iya betul. Jadi mereka memang kan, saya pernah katakan Repinado Nasiombing itu senior Bang. Dia itu udah jadi jaksa 17 tahun dan dia memang hebat, strategi dia hebat. Ini yang saya dari awal udah saya ingatkan ke teman-teman, strategi otak atau mentor daripada 4 jaksa itu Nasiombing, bukan si Mehong, bukan lagi yang lain. Tapi dia kan diam saja sambil mengamati, tapi ketika sidang mau berakhir dia kan tampil itu. Itulah ya. Tapi kalau saya bilang gini, dibilang saya dendam Pak Nyoman. Kalau hari ini ya Bang Alex, menurut saya hakim itu sangat cerdas, memberikan satu pertimbangan hukum, dan dia menerapkan hukum yang menurut saya adil. Ini hari ini adil. Oke. Ya. Oke, saya tadi nggak mau lihat Bang, saya nggak lihat, saya cuman ya bikin VT live. Saya katakan ini berat, hukumannya 5 tahun. Ya udah, nanti saya diserang nih, ya terserahlah. Ternyata benar. Kalau saya salah, saya habis Bang. Ternyata saya benar, 4-5 tahun. Coba Abang kita kembalikan sedikit Bang. Siap. Pasal 27B, kalau seandainya kita menggunakan pemikiran dasar ya, logika dasar itu ya, dasar, sebenarnya nggak persis juga bisa diterapkan dalam kasus ini. Misalnya contoh gini Bang, apakah framing negatif melalui media terlebih dahulu atau uang terlebih dahulu? Kan framing dulu. Ada pernyataan yang disampaikan di Kitab Merjani lebih dulu daripada uang. Artinya penyerahan uang itu tidak memiliki nilai apa-apa. Orang sudah framing kok. Iya.
Iya. Nah, ini yang menurut kita menjadi pertanyaan serius dalam penerapan hukum itu harus betul-betul sempurna unsurnya. Kalau unsurnya tidak terpenuh sama seperti pasal 21 TPPU, sama sekali unsurnya tidak terpenuh. Dia bisa tidak menyamarkan uang ke luar negeri dan lain-lain. Itu menurut saya pertimbangan hakim yang keren. Hari ini keren. Nyaris itu Nikita bebas. Kalau pasal 27B mereka tidak tempatkan, hanya konsentrasi pada 369. Wah, clear. Itu Nikita bebas. Iya. Tapi kita melihat satu sisi, Bang, dari awal kan memang sudah di framing ya bahwa ini adalah yang fokus utama tentang pelanggaran undang-undang IT. Betul yang Bang Nyoman sampaikan tadi, ancaman hukumannya 6 tahun, kalau 2/3-nya kan 4 tahun. Ya udah, jalan aja. Ya, saran saya jalan. Menurut saya tidak perlu banding karena, tetapi mungkin hakim tidak tidak sesuai dengan ekspektasinya, bisa saja banding. Tetapi menurut saya di kita tidak perlu banding. Menurut saya. Maksudnya kalau nggak banding bisa melalui langsung PK atau harus proses dulu baru bisa PK atau sekarang bisa PK, Bang? Saya ingin tanya, saya nggak paham. Izin. Abang tahu, saya kasih kuncinya, Bang. Gimana? Jangan PK dulu, mempersoalkan tentang produk itu bermasalah, terbukti 1 hari aja Reja Gladys masuk penjara. Itulah yang menjadi novum, bahwa apa yang disampaikan itu bukan itu. Betul. Pas. Itu kata kuncinya, Bang. Pas, betul. Pernah Bang sampai sarankan ke saya kan, Bapak hajar aja penggelapan pajaknya, baru kemudian PK akan menang. Kurang lebih sama ya, Bang ya, kasusnya hampir sama ya. Terima kasih, saya masih ingat itu. Saya masih ingat teman-teman diskusi beberapa bulan yang lalu, tapi saya diberi nasihat Bang Nyoman, saya sudah PK duluan. Waktu itu beliau katakan, Pak Alex hantam pajaknya dulu, kalau pajaknya sudah terbukti PK kita lancar, jadi novum. Betul, Bang. Terima kasih Bang Nyoman. Nah ini sama kasusnya, produknya dipersoalkan, di BPOM kita gencet, kalau memang di situ bisa dibuktikan adanya kejahatan skincare atau apalah, pajaknya kek atau overclaim kek atau barang berbahaya, baru itu bisa menjadi novum di PK ya Bang ya. Siap. Abang percaya nggak kita bisa membaca pikiran dari penyidik dan jaksa? Kenapa mereka tidak menggunakan pasal pencemaran nama baik? Mereka tidak berani menerapkan pasal pencemaran baik apabila disampaikan itu benar, artinya tidak ada kejahatan pidana. Dalam perkara ini, framing itu menjadi hal yang harus lazim disampaikan kepada publik apabila kejahatan masif dan kejahatan bersifat publik. Artinya kalau ini menjadi terbukti, itu novum buat Nikita Mirjani. Keren itu, Bang. Oke, makasih. Ya, ini mudah-mudahan didengar PH-nya Mbak Nikita ya. Kemarin saya sudah dihubungi Bang, karena VT saya kan menarik. Kemarin saya sempat co-host dengan salah satu atau tim Nikita Mirjani ya. Saya siap. Ya, tapi ya semua ini sudah agak terlambat karena udah putusan. Kalau timnya Nikita Mirjani, bahkan keluarganya selalu telepon saya, Bang. Sering telepon. Ya Bang Nyoman, saya kalau menyodorkan diri kan nggak pantas dikira saya ada misi apa kan gitu. Ya udah, saya menunggu aja. Awalnya kan saya ngotot Bang, sampai saya temuin Bang Fahmi di persidangan. Saya katakan, Bang, kita mau demo nih Bang, malah saya ditegur. Kira saya cari panggung lah. Inilah kehebatan daripada para buzzer itu Bang, memframing saya, membunuh karakter saya. Kalau Bang Alex mau udah bukan ini lagi, aktivis kemanusiaan dan pejuang keadilan, tidak bisa dibantai itu. Ya Bang Nyoman, siap. Kalau saya ini kan masih di belakang layar, Bang. Siap. Indonesia butuh orang seperti Bang Nyoman ya. Butuh banyak orang-orang yang seperti Bang Nyoman, punya panggilan hati,
yang tulus demi penegakan hukum di Indonesia. Ya teman-teman, kita saling follow ya, di follow juga akunnya Bang Nyoman ini, sahabat Pak Alex. Ya silakan. Jadi ada teman-teman ajak saya ke sidang Nikita Mirzani. Saya bilang kalau saya datang ke sidang Nikita Mirzani, berkumpul dengan teman-teman, dianggap saya pendukung Nikita Mirzani. Saya tidak pendukung Nikita Mirzani, tapi saya pendukung kebenaran. Ya, pendukung kebenaran. Ada poin yang salah di dalam Nikita Mirzani, tapi ada poin yang benar. Artinya, seseorang yang dapat dituntut secara hukum itu berdasarkan volume perbuatannya. Jangan sampai perbuatan kecil, volumenya besar. Kan begitu. Hidup itu kan sama seperti bermain film, Bang. Masa peran pembantu dan peran utamanya gajinya sama besar, kan nggak bisa. Artinya sekecil apapun perbuatan hukum yang dilakukan orang, maka kecil juga ancaman pidana terhadap orang, karena dalam hukum itu tidak bermaksud untuk membinasakan atau pembalasan terhadap perbuatan, tetapi menempatkan tuntutan dan vonis berdasarkan satu perbuatan yang nyata. Jadi kalau masih kabur-kabur, sumir-sumir itu tidak perlu dipaksakan dalam konteks bernegara, begitu Bang Alex. Siap Bang. Ya, apa langkah masyarakat menyikapi kondisi seperti ini, Bang Nyoman? Ini apa nih sikap masyarakat menyikapi lagi-lagi kok kriminalisasi sukses di depan mata kita gitu, Bang? Kira-kira gimana nih? Sulit ya. Udah, nggak usah dijawab Bang. Mohon izin, saya nggak mau menyulitkan pertanyaan saya nih. Aduh, terima kasih. Siap Bang Nyoman. Siap. Posisi lagi di mana nih Bang? Aku di kantor tadi, ini lagi tunggu teman-teman media mau wawancara mereka. Oke, ya. Jadi kemungkinannya apa? Tapi tadi sudah dibacakan mau banding kok Bang. Bagaimana nih kansnya banding ini? Ya, artinya pernyataan banding itu bisa saja di hari yang ke-7 membatalkan lagi, atau tidak ada pernyataan banding, hari ke-7-nya banding. Jadi kemutlakan tidak tergantung pada pernyataan di dalam persidangan. Kalau banding, akhirnya dia tidak masukkan memori banding, artinya tidak banding. Sangat tergantung pada memorinya. Gitu. Tetapi kalau dia menyatakan tidak banding, artinya tidak bisa lagi untuk banding. Karena sudah ikrar di hadapan hakim ya. Oh begitu ya. Iyalah. Ya kita nggak bisa masuk di dalam intervensi biar diputuskan sendiri kan oleh keluarga Nikita dan PH-nya ya tentang banding atau tidak. Saya sendiri juga, kita orang luar tidak berani ya memberikan komentar apapun ya. Begitu ya Bang Nyoman ya. Iya betul Bang Alex. Ya itulah kawan-kawan, lagi-lagi kita dipertontonkan kalau tadi kemarin saya katakan dagelan atau ketoprak humor. Jadi teman-teman masyarakat Indonesia sikapi ini dengan seolah-olah kalian sedang melihat ketoprak ya atau dagelan. Jadi supaya kalian nggak stres. Kalau kalian menyikapi ini dengan seolah-olah kok ini wah gimana, kalian stres. Anggap aja nih ketoprak gitu, ketoprak yang akan segera berakhir dan akan berganti episode baru. Bukan begitu ya Bang ya? Kita pakai bahasa rakyat aja deh. Ya, perkara ini kan sebenarnya no case Bang. No case. Ya, kalaupun case-nya perdata bukan pidana. Iya.